orang Indonesia gitu. Jadi di wawancarai di interview 3 orang tapi dimasukin ke kamera sama dijadiin CD gitu, dimasuk CD gitu buat tanda bukti bahwa saya udah ngaku kalau saya salah ini itu. Nah, terus pas udah gitu ini tuh nunggu pengadilan yang kedua tanggal 26 itu saya tuh tanggal 26. Cuma kata pengadilan atau kata polisi tidak boleh menelpon pihak majikan lah, keluarga majikan gitu, nggak boleh. Nah, aku tanggal 26 tuh bingungnya takutnya nanti aku bisa pulang atau enggak gitu. Nah, teman-teman bilang saya nggak bakalan dibeliin tiket, terus nggak tahu lah mungkin jadi OS apa, saya nggak mau gitu, saya mau pulang. Apa benar itu saya nggak nanti dibeliin tiket enggak kayak gitu tuh. Oke, sekali lagi masalah tiket itu adalah tanggung jawab majikan walaupun kamu melakukan kriminal dan apapun. Itu adalah tanggung jawab majikan di mana tertera dalam peraturan di labor. Jadi di imigrasi juga dinyatakan bahwa masalah tiket itu nggak usah khawatir. Pertanyaan saya, kamu ikut majikan itu berapa lama, Mbak? 4 tahun 6 bulan. Oke, 4 tahun 6 bulan. Kamu berarti baper, sayang. Kenapa aku bilang baper? Itu anak majikan, apa hubungannya sama kamu? Dia nggak lolos sekolah ataupun dia nggak bagus, itu nggak ada hubungan sama kamu. Kenapa kamu baper? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu emosi? Ya mungkin ya itulah mungkin ngerjain PR-nya kan lama gitu. Ngerti, tapi kan nggak ada hubungan sama kamu, sayang. Iya. Paham nggak maksudku? Iya, paham. Aku sebagai ibunya aja nggak nyubit, walaupun dia tidak lolos ke sekolah, walaupun dia tidak naik kelas. Aku sebagai ibunya pun nggak akan nyubit. Nah, di sini ini adalah ketidakdewasaan sampean, di mana sampean lupa bahwa itu anak majikan. Nggak peduli bapaknya punya pacar atau apa, itu bukan hak kamu, sayang. Iya, itu saya juga udah ngaku salah semua, sama polisi juga udah ngaku. Nah, di pengadilan udah ngaku kalau saya salah nyubit. Udah masalah itu, cuma nanti tanggal 26 tuh pengadilan yang terakhir gitu, yang keduanya gitu. Nah, terus kata polisinya nanti kalau kamu mau ngambil barang, katanya nanti diantar sama polisi ke rumah majikan kamu gitu. Tapi ya nggak tahu apa barang saya masih bisa diambil atau udah dibuang atau enggak, saya nggak tahu gimana itu, Kamu prosesnya sudah berapa lama sampai sekarang? Ya ini nunggu 26 ini, aku kayaknya udah 2 minggu, 3 hari lah gitu. Berarti kamu 3 hari di sel? Iya, di sel saya. 3 hari di sel, terus habis itu setelah di sel kamu dikeluarkan? Dikeluarkan, suruh ngekos gitu. Nah, sedangkan saya kan nggak punya 1 perak pun tuh, apa buat ngekos, buat makan gitu kan. Kamu tinggal di mana sekarang? Sekarang saya ada di Mongkok. Di kos-kosan atau di mana kamu? Di apa sih, orang Indonesia kasihan sama aku, jadi suruh di situ gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah daripada saya tidur di mana nggak punya duit, Oke. Kok kamu tahu aku dari mana, sayang? Ya ada anak-anak lewat, saya minta informasi gitu, bisa ada orang yang bantu saya enggak gitu, saya ada masalah kayak gini. Nah, terus ada teman bilang katanya, ke Cece itu aja Yuni, katanya dia orangnya kasihan sama teman-teman anak-anak Indonesia, bisa bantu katanya gitu, lewat Facebook aja. Nah, terus saya kan nggak tahu Facebooknya Cece, nah terus dia downloadin, terus ada WhatsApp-nya gitu. Jadi dikasih nomornya ke aku gitu, Oke, kamu nggak usah khawatir, masalah tiket itu adalah hak kamu. Jadi kamu tetap mendapatkan hak tiket ya, sayang ya. Nggak usah khawatir tentang tiket. Itu yang ada masalah lagi, soalnya saya kan masih utang sama majikan 14.000 gitu. Masih utang sama majikan sayanya. Dan orangnya dia tuh baik banget, mau utang berapa dikasih. Nah, sisanya tinggal 14.000, saya udah ada masalah kayak gini gitu. Takutnya gimana gitu, Oke, sebentar. Nah, ini yang aku bilang. Makanya. Ini loh, Mbak, kenapa aku selalu bilang hati-hati, jangan baper. Oke, kita berbicara peraturan saja. Masalah utang saya tidak ikut campur, oke? Masalah peraturan, sampean tetap mendapatkan tiket. Oke, walaupun kamu punya utang sama majikan, itu kewajiban majikan. Jadi entar kalau kamu tidak mendapatkan tiket, saya akan bantu kamu, oke? Jadi itu jadi saya akan bantu kamu di asosiasi atau apapun, aku ada orang yang backup kamu. Jadi nomormu tak Pak simpan. Soalnya aku jarang nyimpen nomornya orang.
hanya orang-orang berkasus parah saja yang saya simpan nomornya. Jadi, oke, setelah kasus selesai dan mereka meminta kamu untuk beli tiket sendiri, kamu cari aku. Maka aku akan membantu kamu. Karena itu adalah hak majikan untuk memberikan kamu tiket. Saya tidak peduli kalian punya utang atau tidak. Karena saat utang piutang itu bukan nggak ada urusannya dengan pemerintah. Nggak ada urusan dengan labor. Jadi intinya kalau kamu memang punya utang ya udah. Tetap bayar atau tidak itu urusan kalian, tapi tiket itu hak kamu. Iya. Kalau tiket itu hak kamu, jadi sekali lagi kamu tetap harus meminta sama majikan. Kalau tidak bisa meminta, kamu bisa minta bantuan aku. Paham nggak? Iya, makasih Cece. Tak simpen nomormu ya ndak ya. Jadi kamu setelah sidang kamu kasih tahu aku, selesai sidang kamu kasih tahu aku. Oke. Oke. Dan jangan berpikiran yang aneh-aneh lagi ya. Nggak apa-apa sayang. Iya, Cek. Oke, Hawa. Oke. Yo, bye-bye. Oke, sekali lagi ini yang saya kecewakan dari kalian ya, Mbak ya. Anak majikan jangan baper dong. Majikan aja nggak mukul kok, kamu yang mukul, kamu nyubit loh. Majikan punya pacar apa urusannya sama kamu? Anaknya nggak mau belajar apa urusannya sama kamu? Dia tidak mau belajar ya biarkan saja. Kan ada CCTV dan majikan ngelihat yang nggak belajar kan dia. Lah kamu cubit, ada bukti. Di sel kamu 3 hari. Kan saya selalu bilang, nggak usah baper. Cinta sebatas kontrak. Kontrakmu habis, cintamu pergi. Sayangin dia apa adanya. Jangan sampai melukai, memukul, mencubit, apalagi ada bukti. Nah, di sini kan aku merasa aneh sekali toh Mbak. Dan majikan minjemin kamu uang sampai 14.000 yang belum dibayar. Berarti kan majikannya baik. Majikan baik jangan baper. Saya sudah mengingatkan berkali-kali, jangan kebawa perasaan sendiri. Kalau majikan baik ya udah enjoy aja. Anaknya nggak mau belajar, jangan dipukul, jangan dicubit, jangan dimarahin, biarkan. Lepaskan itu anak majikan. Kalau kita punya kasus, kita yang nanggung sendiri Mbak. Wong bapaknya ngepuk anaknya mlebu penjara, apalagi kamu sebagai pembantunya. Nak yo repot toh hidup ini. Sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, aku tahu kamu sayang sama anak majikan. Aku tahu kamu jaga anak majikan tuh dari bayi brodol sampai besar. Tapi kamu tidak berhak untuk memukul, mencederai anak majikan. Jadi sekali lagi kamu tidak berhak atas itu Mbak. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana sebagai pelajaran, tidak ada seorang pun yang punya hak untuk memukul, mencubit, menyakitin anak majikan. Begitu juga dengan majikan. Ini pelajaran buat yang lainnya, buat kalian Mbak yang saat ini jaga anak-anak kecil khususnya. Lain jaga wong tua iyo bahaya nih mau waya mati sing dituduh kita. Lain jaga anak cilik tiba saiki beset saiki kita yang kena. Jadi lebih berhati-hati. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Amin.